Sekitar tahun 1950-an, legenda Green Man muncul di daerah Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurut legenda tersebut, Green Man adalah hantu seorang pria yang tewas akibat tersambar petir. Mata dan hidungnya tampak rusak dan hanya ada beberapa helai rambut di kepalanya akibat sambaran petir yang menjadi akhir hidupnya. Pada malam hari, hantu ini dikatakan berjalan tanpa tujuan di sepanjang rute negara bagian 351 dan taman-taman di sekitarnya, menakuti siapapun yang nekat untuk melewati daerah yang gelap gulita itu. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengklaim telah melihat Green Man saat berkendara di sepanjang rute negara bagian 351. Ia selalu tampak sendirian, berjalan dengan tongkat, meraba-raba sisi jalan. Namun, saat ia menyadari kehadiran kendaraan yang melintas, ia tiba-tiba akan berhenti dan seolah-olah mengamati pengendara yang melewatinya. Jika terkena sorotan lampu kendaraan, tubuhnya tampak bersinar kehijauan, dan orang-orang bisa melihat wajahnya yang rusak itu dengan jelas. Biasanya karena ketakutan, orang-orang akan langsung mempercepat laju kendaraan mereka, meninggalkan Green Man, berharap segera mencapai area yang lebih terang dan bisa menghilangkan ketidaknyamanan yang menyelubungi mereka setelah melihat makhluk itu. Semakin banyak orang yang mengklaim telah melihat langsung Green Man, semakin menjadi buah bibir pula legenda ini. Beberapa mengatakan bahwa ia hanya mengamati kendaraan yang lewat karena tidak mampu mengejar mereka. Namun, jika seseorang bertemu dengannya dengan berjalan kaki, ia akan mengejar orang itu. Kisah ini terus menyebar dan membuat banyak anak muda sengaja keluar di malam hari dengan harapan bisa melihatnya. Beberapa dari mereka yang secara sengaja mencari Green Man mengaku berhasil melihat penampakannya. Kebanyakan langsung melarikan diri karena ketakutan, tetapi ada sedikit yang cukup berani, biasanya dalam kelompok, untuk berhenti dan menghadapi hantu yang legendaris itu. Banyak yang berpendapat kalau kisah-kisah penampakan Green Man adalah cerita fiktif yang digunakan orang iseng untuk menakut-nakuti orang lain. Tetapi anehnya, banyak dari kisah penampakan tersebut yang mengatakan kalau hantu itu sebenarnya tidak agresif. Bahkan hantu tersebut dapat dikatakan ramah, terutama jika seseorang bersedia berbagi minuman atau makanan dengannya. Seiring waktu, semakin banyak saja orang yang mengklaim bertemu Green Man. Karena ini, menjadi sangat jelas bahwa klaim-klaim ini bukan sekadar kabar burung belaka. Setelah penyelidikan lebih lanjut, akhirnya terbukti kalau Green Man itu nyata, dan orang-orang memiliki bukti tak terbantahkan akan eksistensinya. Berikut adalah kisah tragis di balik sosok menakutkan Green Man. Pada tahun 1918, seorang anak laki-laki bernama Raymond Robinson, yang saat itu berusia 8 tahun, melihat sarang burung di atas pohon di dekat sebuah jembatan. Jembatan ini memiliki jalur tram dan tiang-tiang listrik untuk menopang aliran listrik ke kereta. Saat ia memanjat tiang itu untuk melihat sarang burung lebih dekat, tanpa sadar ia menyentuh kabel listrik yang mengaliri tram dan tersengat arus listrik. Kurang dari setahun sebelumnya, seorang anak laki-laki lain telah meninggal karena kecelakaan yang sama di jembatan tersebut. Namun ajaibnya, Robinson berhasil selamat, tetapi ia mengalami cacat fisik yang parah. Ia kehilangan lengan kanannya, hidungnya, dan kedua matanya. Keluarganya kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi seiring bertambah usia, Robinson mulai membuat barang-barang seperti ikat pinggang dan dompet untuk dijual agar tidak menjadi beban finansial bagi keluarganya. Karena kehilangan kedua matanya, Robinson tidak pernah tahu bagaimana penampilan fisiknya setelah kecelakaan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa wajahnya tampak menakutkan bagi orang lain. Karena itu, ia jarang keluar rumah agar tidak mengganggu orang lain. Jikapun ia keluar, itu hanya pada malam hari. Dengan membawa sebuah tongkat, ia menelusuri rute negara bagian 351 seorang diri. Alasan yang membuatnya nyaman berjalan di rute negara bagian 351 adalah jalan itu cukup sepi dan suara mobil yang melintas kerap membuatnya panik karena pengalamannya yang pernah ditabrak lebih dari sekali. Saat mendengar mobil mendekat, ia akan berhenti berjalan dan menunggu sampai kendaraan itu berlalu sebelum melanjutkan. Sesekali, ada orang yang berhenti dan menawarkan tumpangan. Biasanya, pada awalnya mereka akan ketakutan saat melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi setelah berbicara dengannya, mereka menyadari bahwa ia sebenarnya orang yang baik. Robinson suka minum-minum, dan biasanya orang yang telah mengenalnya lebih jauh akan berbagi dengannya sebagai bentuk simpati. Namun, tidak semua orang bersikap baik kepadanya. Kadang-kadang, ia dipukuli atau menjadi korban prank yang kejam, seperti ditinggalkan di tengah-tengah hutan atau diberikan botol minuman yang ternyata berisi air seni. Karena itu, ia tidak pernah mau minum dari botol yang sudah terbuka. Meskipun mengalami perlakuan buruk, Robinson tidak pernah berhenti melakukan hobinya berjalan di malam hari. Sampai akhirnya, faktor usia membuatnya tidak mampu lagi melakukan hal itu. Ia meninggal pada tahun 1985 di usia 74 tahun. Kepergiannya direspon dengan kesedihan besar di komunitas setempat, karena Raymond sudah menjadi legenda di kawasan tersebut. Hingga saat ini, kisah Green Man adalah satu-satunya kisah hantu yang bisa dikonfirmasi kebenarannya. Tentu saja, ia bukan hantu sungguhan. Tetapi, orang-orang memang melihat sosok yang menakutkan berjalan di pinggir jalan pada malam hari, dan mata mereka tidak menipu mereka.
Mereka benar-benar melihat Raymond Robinson. Namun sayangnya, Green Man bukanlah entitas paling menakutkan di kisah ini. Tetapi, orang-orang yang berlaku jahat kepadanya lah sebenarnya makhluk yang paling menakutkan. Sayangnya, karena penampilan fisik mereka yang normal, masyarakat luas tidak menakuti mereka sebagaimana mereka menakuti Green Man.